Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al-ma''ud. سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Hajatri dan juga kepada lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari nama beliau. Namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Kita doakan beliau semuanya mudah-mudahan berpanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang tak lupa kita kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala segenap tim khidmat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berpanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Wa qala alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun wahidun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألة أعطيت أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله تعالى على سائل الكلام كفضل الله على خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال علي كرم الله وجهه من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف 100 حسنة ومن قرأه وهو قاعد في الصلاة كان له بكل حرف 50 حسنة ومن قرأه خارج الصلاة وهو على طهارة كان له بكل حرف 25 حسنة ومن قرأه وهو على غير طهارة كان له بكل حرف 10 حسنات إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Kita lanjutkan pembahasan kemarin nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kita semua mendapatkan keberkahannya dan kita semua mendapatkan sir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku, yakni ibadah sunnah, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi, mukjizat yang teristimewa,
mukjizat yang paling mulia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Berbeda dengan mukjizat Nabi terdahulu. Ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat berupa kalam Allah, berupa kitab Allah, Taurat, Injil, Zabur. Namun kitab-kitab mereka itu banyak sekali perubahan-perubahan yang dirubah oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang yang tangannya jahil, sehingga kitab-kitab mereka sudah tidak persilih kembali. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun yang mau mencoba untuk merubah Al-Quran, baik itu harokatnya atau hurufnya ataupun kalimatnya, maka pasti langsung Allah Subhanahu wa taala tunjukkan perubahan tersebut kepada hamba-hambanya yang mana mereka memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran, yaitu melalui hafalan-hafalan mereka. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kitab-kitab terdahulu, yaitu sebagai petunjuk, hudan linnasi, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya Nabi mengatakan, man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah. Maka barang siapa Al-Quran yang dijadikan pijakannya, tidak melangkah kecuali dengan Al-Quran, tidak berbuat sesuatu kecuali dengan Al-Quran, tidak berbicara kecuali dengan Al-Quran, maka kata Nabi Muhammad, qadahu ilal jannah, maka dia kelak di yaumil kiamat bakal digiring menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa man ja'ala al-Qur'ana wara'ahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran ditaruh di belakangnya, bukan dijadikan sebagai pijakan kehidupannya, berjalan sesuai dengan hawa nafsunya, berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, bertindak sesuai dengan hawa nafsunya. Al-Quran tidak dijadikan pijakan. Al-Quran tidak dijadikan petunjuk dalam dia melakukan, dalam kehidupan dunia ini. Maka kata Nabi, dia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu sesuai dengan Al-Quran tindak tanduk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi Muhammad, wa man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan. Kutibat lahu hasanah, dicatat oleh Allah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Adapun satu kebaikan itu disamakan dengan 10 kebaikan. Jadi satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Setiap kita membaca satu huruf dari Al-Quran, 10 kebaikan. 2 huruf dari Al-Quran, 20 kebaikan. Dan ketika kita membaca Quran, kita nggak harus membuka Al-Quran ataupun harus membuka HP. Yang kita hafal itu bisa kita ulang-ulang, seperti kita hafal Qul huwallahu ahad. Maka Qul huwallahu ahad ini bisa kita ulang-ulang. Pagi ketika berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau dia cuma hafal Al-Fatihah, maka Al-Fatihah ini kita ulang-ulang. Pagi berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Apalagi Al-Fatihah. Seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Fatihah. Fatihah ini rahasianya luar biasa. Lebih-lebih seluruh kitab Allah nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang nggak hafal Fatihah, maka bisa mengulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim, dan hasilnya luar biasa. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tiap hari, ya, mau tidur Bismillahirrahmanirrahim, maka ini setiap satu huruf dari Bismillahirrahmanirrahim dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Kemudian la aqulu alif lam min harfun wahidun. Kata Nabi Muhammad, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tapi kata Nabi Muhammad, bal alifun harfun. Alif satu huruf. Wa lamun harfun. Dan lamnya satu huruf. Wa mimun harfun. Dan mimnya satu huruf. Berarti 30 kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan alif lam mim, sebab di situ ada 3 huruf dari Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, man saghalahu dzikri, barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku, wa tilawati kitabi, dan selalu membaca kitabku. Ibadah yang paling afdal, yakni ibadah lisan, setelah membaca Al-Quran, yaitu zikir. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat terhadap kalian. Ketika kita berzikir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama berzikir Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Ratibul Haddad, maka ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala membaca Ratibul Haddad, maka kita pun disebut-sebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita? Yaitu dengan ampunannya. Ketika kita berzikir kepada Allah di malam hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengingat kita dengan ampunannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, apabila ada satu kelompok, satu perkumpulan yang di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, ya malaikat ishhadu anni ghafartu lahum. Wahai malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala, saksikan semuanya bahwasanya aku mengampuni dosa-dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita saat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab malam hari ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bakal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika malaikat bertanya kepada Allah atau mengadukan kepada Allah, wahai Tuhanku, ada seseorang yang mereka datang ke majelis zikir itu nggak sengaja, ya mungkin karena kebelet kencing, kemudian turun dari mobil ke kamar mandi, habis itu sekalian duduk di tempat ini berzikir Allah Subhanahu wa taala, membaca Ratibul Haddad atau zikir lainnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaumu la yasqa bihim jalisun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, duduknya mereka tidak bakal disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka nggak sengaja, nggak ada niat, asalkan ikut nimbrung di majlis zikir, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita malam hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita malam hari ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sibuk dengan berzikir kepadaku dan sibuk membaca Al-Quran an mas'alati, sehingga dia tidak bisa meminta kepada Allah, saking sibuknya lisannya ini zikir Allah Subhanahu wa taala, Allah Allah Allah, baca qul huwallahu ahad, baca Al-Fatihah, maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih afdal, lebih bagus, lebih hebat daripada orang-orang yang meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu minta kepada Allah,
namun dia jarang berzikir Allah Subhanahu wa taala, lidahnya tidak disibukkan berzikir Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan diberikan sesuai dengan apa yang ia minta. Namun orang-orang yang sibuk lisannya berzikir Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an, walaupun mereka tidak meminta Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih afdal, lebih hebat daripada orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'il kalam ka fadlillahi ala khalqi, dan keutamaannya kalam Allah, yakni Al-Qur'an kalam Allah, dibandingkan dengan seluruh kalam-kalamnya manusia, ucapan-ucapan manusia, yaitu seperti keutamanya Allah atas makhluknya. Kalamnya Allah dibandingkan dengan kalam selain kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, seperti keutamanya Allah terhadap makhluknya, luar biasa. Makanya banyak sekali orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena banyak membaca Al-Quran, berzikir Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, dan janji dari Allah Subhanahu wa taala dia selalu akan disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat bagi orang-orang membacanya. Jadi syafaat Nabi Muhammad, syafaat Allah Subhanahu, syafaat itu berbagai macam. Di antara yang bisa memberikan syafaat yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang tadi, walaupun kita enggak membuka Al-Quran atau enggak membuka HP, cara yang mudah, kalau kita ingin membaca Al-Quran, bacalah yang hafal-hafal kita hafalkan. Qul huwallahu ahad, Al-Fatihah, atau bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 dengan mengulang-ulanginya. Kemudian waqala Ali kalau baca, dan Sayyidina Ali mengatakan, man qara al-Qur'ana wa qa'imun wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diistiqamahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.